Bab 16, Penyesalan Zhang Xueqian. Xueqian, kamu masih nunggu apa lagi? Dia sebentar lagi pergi. Suara cemas Chu Jin menggema di dekat tempat latihan. Dengan napas tergesa, ia menarik-narik lengan sahabatnya, Zhang Xueqian, yang masih berdiri terpaku di tempat. Chu Jin jelas bukan sekadar datang untuk menonton keributan. Ia sengaja menyeret Zhang Xueqian ke sini dengan harapan bisa mempertemukan kembali dua orang yang dulunya nyaris tak terpisahkan, Zhang Xueqian dan Wei. Sekarang, setelah Wei bangkit dengan kekuatan luar biasa, Chu Jin merasa inilah saat yang tepat untuk memperbaiki semuanya. Jika Zhang Xueqian bisa kembali bersama Wei, maka sebagai sahabat dekat, tentu Chu Jin juga akan mendapat keuntungan dari kedekatan itu. Aku. Zhang Xueqian terlihat ragu. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dalam hati, ia bimbang dan malu karena dulu, dialah yang memilih pergi, meninggalkan Wei begitu saja. Waktu itu, Wei baru saja divonis sebagai tidak bisa berkultivasi karena tubuhnya memiliki nadi mati, dan ia dianggap tak punya masa depan. Xueqian yang ambisius, yang sejak kecil bercita-cita mendampingi pria kuat dan berprestasi, tidak tahan membayangkan hidup bersama seorang yang dianggap sampah di dunia bela diri. Maka, ia memilih untuk meninggalkannya. Tapi sekarang, Wei telah bangkit. Ia mengalahkan guru kelas sendiri, bahkan berdiri sejajar dengan para pengajar senior. Sementara itu, dirinya hanya bisa menonton dari jauh dan menyesali. Namun, Wei sudah hampir pergi. Melihat itu, Chu Jin langsung mengambil alih. Wei, tunggu! Xueqian, dia ada yang ingin dia katakan. Serunya keras, lalu langsung mendorong Xueqian maju. Wei awalnya sempat mengernyit, mengira akan ada orang lagi yang mencoba menghalanginya. Tapi saat menoleh dan melihat wajah familiar itu, langkahnya sempat terhenti. Zhang Xueqian. Ia sempat terpaku, hanya sekejap. Tapi detik berikutnya, tatapan matanya kembali datar dan tenang. Yang mencintai gadis ini dulu, sudah bukan dia yang sekarang. Dan bahkan jika dirinya yang dulu pun masih hidup, setelah dikhianati seperti itu, apa mungkin masih bisa mencintai? Ada apa? Wei bertanya datar, tak ada senyum, tak ada kehangatan. Aku. Zhang Xueqian mencoba membuka mulut, tapi kata-kata terasa membeku di tenggorokannya. Dulu, mereka bertumbuh bersama. Mereka berbagi impian, tertawa di bawah sinar matahari pagi, dan bahkan diam-diam saling menyimpan harapan. Tapi semua itu hancur pada saat dia memilih untuk pergi. Ia pikir keputusannya tepat, tak mau hidup bersama orang yang tak punya masa depan. Tapi kini ia sadar, kesalahan terbesarnya adalah menilai seseorang hanya dari masa kini, dan bukan dari potensi luar biasa yang tersembunyi dalam dirinya. Kalau saja ia tetap bersamanya. Sayangnya, tidak ada kalau saja di dunia ini. Melihat Xueqian hanya diam terpaku, Wei mendesah pelan dan mulai berbalik. Kalau tidak ada urusan, aku permisi dulu. Tunggu! Xueqian akhirnya berseru. Suaranya gemetar, tapi terdengar jelas. Wei berhenti sejenak, menoleh dengan ekspresi yang sudah menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Akan ada ujian akhir semester sebentar lagi. Setelah itu, Xueqian menggigit bibir bawahnya. Maukah kamu pulang bersamaku? Aku tahu, aku pernah berbuat salah. Tapi, aku ingin kesempatan untuk memperbaikinya. Tatapan matanya penuh harap, dan sinar matanya tak bisa menyembunyikan perasaan yang masih tertinggal. Wei menatapnya cukup lama. Dalam diam, ada segalanya dari luka lama hingga ketegasan masa kini. Lalu ia tersenyum. Tapi bukan senyum hangat. Itu adalah senyum seorang pria yang telah melewati masa sulit dan tak lagi menoleh ke belakang. Beberapa hal, ketika sudah lewat, berarti memang sudah berakhir. Ia menjawab dengan tenang,
lalu berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan. Jawaban itu jelas sekali bukan yang Zhang Xueqian harapkan. Ia berdiri di tempat, mematung. Tubuhnya terasa dingin. Ia menatap punggung Wei yang menjauh, dan saat akhirnya bayangannya hilang dari pandangan, setetes air mata dingin meluncur dari sudut matanya. Diikuti oleh yang kedua. Itu adalah air mata penyesalan, yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Zhu Jin berdiri di belakangnya. Ia membuka mulut, ingin menghibur. Tapi tak ada kata yang keluar. Apa yang bisa dikatakan dalam situasi ini? Salah siapa? Wei Yi? Tidak. Ini murni kesalahan Zhang Xueqian sendiri. Di sisi lain, saat Wei Yi kembali ke kampus timur, dua sosok sudah menunggunya. Wei Yi! Itu suara Zhu Lengge dan Yang Qingqing yang berlari ke arahnya. Begitu melihatnya, wajah mereka yang tadinya cemas berubah lega. Kami dengar kau membuat kehebohan di kampus utara sampai bertarung dengan Guru Wu. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Zhu Lengge cepat-cepat. Melihat dua gadis itu menunjukkan kepedulian tulus, hati Wei Yi terasa hangat. Kalian ini kayak punya radar ya? Tahu segalanya. Ia tersenyum nakal. Tapi jangan bilang kalian jatuh hati padaku gara-gara ini. Meskipun aku memang pernah menyelamatkan kalian, gak perlu juga sampai mau jadi milikku, kan? Ucapan itu membuat dua gadis itu langsung tersipu. Ih, siapa yang suka sama kamu? Benar tuh. Kami cuma khawatir, tapi kamu malah ger. Keduanya langsung memukul pelan pundaknya, wajah mereka merah merona. Wei Yi hanya tertawa. Baiklah, baiklah. Tapi kalau kalian tahu soal ini, berarti sudah tersebar luas ya? Sudah tentu. Kata Yang Qingqing sambil tertawa. Bahkan Guru Hu kesal setengah mati. Katanya kamu baru sehari di kelas kami, udah bikin masalah gede. Sekarang dia harus turun tangan bersihin jejakmu. Coba pikir sendiri deh gimana nanti kamu harus lapor ke beliau. Dua gadis itu saling pandang dan tertawa geli, menikmati kegetiran yang akan dihadapi Wei Yi. Wei Yi hanya bisa tertawa getir. Memang, Wu Qiun pasti melapor pada akademi. Dan akademi tentu akan menegur siapa? Guru Hu yang bertanggung jawab atas dirinya. Wei Yi bisa membayangkan wajah murka Guru Hu. Ia mendesah pelan. Aku rasa aku perlu menghilang sebentar. Kalian gak lihat aku hari ini, oke? Begitu bicara, ia langsung berbalik dan kabur. Zhu Lengge dan Yang Qingqing saling pandang. Lalu tertawa geli lagi. Dan langit sore itu, seolah ikut tersenyum pada pemuda yang kini menapaki jalannya sendiri. Seorang murid yang dulu dicemooh, kini perlahan menjadi legenda di mata semua orang. Termasuk mereka yang pernah menyesal melepasnya. Sejak insiden yang menggemparkan di kampus utara, Wei Yi tahu betul bahwa dirinya kini menjadi pusat perhatian bukan hanya di kalangan siswa, tapi juga para pengajar. Maka dari itu, ia tidak bodoh untuk kembali ke ruang latihan dan menyerahkan diri secara cuma-cuma. Bisa-bisa, dia dipaksa lagi menerima syarat aneh-aneh atau diseret ke hadapan para petinggi akademi. Wei Yi ogah. Lebih baik memanfaatkan waktunya untuk hal yang lebih berharga. Hei, kalau gitu kamu mau kemana? Tanya Zhu Lengge curiga saat melihatnya diam-diam hendak pergi. Wei Yi tersenyum ringan. Aku mau mampir ke pavilion teknik bertarung. Pavilion teknik bertarung adalah tempat suci bagi para murid Zhenwu Academy. Disinilah berbagai jenis seni bela diri disimpan, mulai dari yang paling dasar hingga teknik langka, yang bahkan para guru pun tak mudah menguasainya. Wei Yi datang ke sini bukan untuk sekadar lihat-lihat. Ia ingin membeli teknik baru. Saat ini, teknik yang dikuasainya masih terlalu sedikit. Cakar kera liar, pedang angin topan, dan langkah air hitam. Di antara ketiganya, cakar kera liar bahkan hanya berkategori rendah tingkat dasar. Untuk seseorang yang telah berada di tingkat ketiga Wesh,
itu jelas sudah tak layak lagi digunakan dalam duel sesungguhnya. Di dunia para petarung sejati, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kultivasi, tapi juga oleh kualitas dan keragaman teknik yang dikuasai. Dan saat ini, saldo prak di akun sistem permainannya sudah mendekati 10.000 liang, cukup untuk membeli satu teknik tingkat tinggi. Begitu melangkah masuk ke pavilion, seorang gadis muda menyambutnya dengan semangat. Rambutnya dipotong pendek dengan poni rapi, terlihat profesional. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu, kakak senior?" Wei melihat-lihat sekeliling. Tidak terlihat sosok Wang Zitao, penjaga lama pavilion ini yang dulu pernah ia ajak bicara. "Wang Zitao kemana?" tanyanya penasaran. "Oh, dia? Tadi pagi dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaan paruh waktunya sebagai pemandu pavilion," jawab gadis itu sambil tersenyum ramah. "Hai MPH, larinya cepat juga si bocah itu." Wei menggerutu pelan, namun tak memikirkannya lebih jauh. Ia langsung mengutarakan maksudnya. "Aku ingin membeli satu teknik bela diri tangan kosong. Tingkatannya minimal kelas tertinggi dalam kategori dasar." Mendengar itu, si gadis tampak berbinar. Semakin mahal barang yang dijual, semakin besar komisi yang ia dapat. "Silakan ikuti saya, kakak senior." Tak lama kemudian, Wei sudah berada di ruang pamer khusus teknik tingkat tinggi. "Ini adalah tinju Vajra," jelas gadis itu. "Seni bela diri tipe kekuatan, terkenal karena daya rusaknya yang luar biasa. Harga 5.500 liang perak." Ia kemudian menunjukkan yang lain. "Ini tangan penetak batu memiliki total 36 gerakan. Cocok untuk bertahan dan menyerang. Harga 5.000 liang. Lalu ini 18 tendangan berantai. Fokus pada kecepatan dan presisi, tapi tingkat kesulitannya tinggi. Harga 6.000 liang perak." Satu persatu, ia memperkenalkan 6 hingga 7 teknik bela diri tingkat atas. Semuanya menggiurkan, kekuatannya pun patut dipertimbangkan. Tapi belum ada satu pun yang benar-benar menarik perhatian Wei. Sampai ia melihat satu gulungan tua, terbungkus kain hitam, diletakkan di rak terpisah. "Yang ini, apa?" tanyanya, mata menyipit penuh minat. Gadis itu sempat ragu, namun tetap menjawab. "Ini, telapak penghancur jantung. Salah satu teknik paling kontroversial di antara yang ada. Kekuatannya bisa menyaingi teknik menengah. Serangan teknik ini menembus pertahanan luar, langsung menyasar ke organ dalam, terutama paru-paru dan jantung. Jika dikuasai hingga sempurna, bahkan seorang Dewa Sage pun bisa dibuat tak berdaya." Namun nada suaranya berubah sedikit khawatir saat menambahkan. "Tapi, teknik ini terkenal sangat sulit untuk dikuasai. Resiko cedera saat latihan juga lebih tinggi. Karena itu, tak banyak yang berani membelinya. Harganya 7.500 liang perak." Wei memandangi gulungan itu tanpa berkedip. Serangan yang menyasar langsung ke organ vital? Sesuatu yang bisa digunakan untuk mengejutkan bahkan menumbangkan musuh tingkat tinggi? Sempurna. "Ambilkan yang itu," ujarnya mantap. Gadis itu tampak terkejut, tapi langsung mengangguk senang. Satu penjualan besar. Wei mengambil gulungan tersebut, lalu langsung mengaktifkan sistem untuk membeli dan mengintegrasikannya. Tentu saja, kesulitan tinggi bukan masalah dengan bantuan sistem permainannya, ia bisa mengabaikan kurva belajar rumit itu sepenuhnya. Seketika, aura di tubuhnya tampak sedikit berubah. Tidak mencolok, tapi bagi yang peka akan merasakannya sebuah bahaya tersembunyi, seperti racun yang tersembunyi di dalam secangkir teh hangat. Dengan teknik telapak penghancur jantung di tangan, Wei kini tidak hanya lebih kuat, ia berbahaya. Dan dunia di sekitarnya, tanpa sadar, sedang bersiap menyambut badai berikutnya. Bab 17, Kedatangan Sang Pelayan.